Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat dan diberkahi. Bersyukur sekali pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa tetap menjalin ikatan hati silaturahim. Ya, mudah-mudahan yang sederhana ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Patut kiranya kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita semuanya taufik, hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat bisa merasakan manisnya ukhuwah, manisnya thalabul ilmi. Ibu-ibu, kedua kalinya mudah-mudahan selawat serta salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga, beserta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan iman dan di jalan Islam. Ngomong-ngomong, ibu-ibu sekarang sedang apa? Apa masih sibuk dengan urusan pekerjaan rumah? Tentu saja ya ibu-ibu ya, karena ibu rumah tangga itu mulai dari bangun tidur sampai tengah malam tuh serasa tidak pernah berhenti ya dari pekerjaan rumah. Sesungguhnya seorang wanita akan merasa sempurna jika telah menjadi istri. Seorang istri akan merasa sempurna jika ia telah menjadi seorang ibu. Dan seorang ibu akan merasa lebih berbahagia jika ia dapat melayani suaminya, merawat, mendidik, serta melihat tumbuh kembang anaknya sendiri. Nah, semua itu bisa dilakukan jika wanita itu menjadi ibu rumah tangga. Kalau diingat-ingat ya, ketika dulu kita masih belum berkeluarga ya, kita tidak terlalu memiliki tanggung jawab yang besar seperti sekarang ini, seperti merawat rumah, menjaga rumah, membersihkan, merawat anak-anak dan sebagainya. Tentu saja ya, kondisi yang seperti ini menyulitkan kita untuk bisa beribadah dengan ajak. Ya, benar ya ibu-ibu ya. Kita harus mencari sela-sela waktu kesibukan mengurus rumah tangga agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun ibu-ibu sekalian, tugas kita, kesibukan kita mengurus rumah tangga itu merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang wanita. Nah, saya akan berikan beberapa tips mudah untuk mengatur supaya kita sebagai ibu rumah tangga bisa menyelipkan amalan ibadah ke dalam aktivitas sehari-hari kita. Yang pertama, ya, yakinkan diri bahwa setiap hal yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga itu dihitung pahala di sisi Allah SWT. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita di rumah itu memiliki banyak sekali amanah ya, menjaga anak-anak, menjaga suami, membuatkan makanan, menyenangkan hatinya, membereskan hal-hal yang tidak enak dipandang ya. Hal-hal semacam itu adalah sebuah ladang amal ibadah bagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah bertanya, "Apakah kamu punya suami?" Wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Perhatikan di mana posisimu terhadap suami, sebab pada suami itu ada surga dan nerakamu." Dengan kita menyenangkan hati suami, menaati apa yang menjadi perintah beliau, maka sesungguhnya kita mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga Allah lebih besar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah juga pernah bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, Masya Allah ya. Kedua hadis di atas ya menyemangati kita semuanya sebagai wanita untuk giat beribadah, menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang melimpah.
hanya dengan merawat suami, rumah, dan anak-anak kita dengan baik. Jadi ibu tidak usah khawatir menggerutu dan ngedongkol ya. Ketika kita capek, habis ngepel, habis bersih rumah, kayaknya nggak ada habisnya. Sungguhnya itu adalah ladang ibadah buat kita semuanya. Makanya niati semuanya karena Allah ya. Niati semuanya karena Allah. Nah, kemudian yang kedua, di sela-sela kita melakukan kegiatan sehari-hari ya, lantunkan zikir, dengar ceramah atau Al-Quran ya. Jadi selama kita melaksanakan tugas, entah itu ngepel atau masak atau setrika, jangan sampai sepi dari berzikir kepada Allah. Entah itu kita baca maksurat atau mendengarkan maksurat, atau kita mendengarkan ceramah dari YouTube dan sebagainya. Itu semuanya sangat mudah kita lakukan sambil mengerjakan tugas kita. Nah, berzikir atau mendengar lantunan Al-Quran adalah cara yang efektif untuk membuat kita tetap waspada dan aktif. Selain itu, ia juga bisa mengusir kebosanan dengan rutinitas pekerjaan rumah sehari-hari. Dan pastinya dengan kita menyelipkan ibadah di sela-sela pekerjaan rumah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah setiap harinya. Ya, bayangkan setiap jengkal, setiap ubin yang kita pel, setiap tempe yang kita iris, setiap kaca yang kita bersihkan, semuanya itu menjadi ladang ibadah ya. Dawamkan istighfar di setiap detik luang kita. Yang ketiga ya, membacakan cerita Nabi dan sahabat pada anak dan mengajarkan mereka Al-Quran. Ini juga ya, terkadang kita masih mencari-cari dongeng-dongeng ya, bingung mencari cerita-cerita sebelum anak-anak tidur. Mereka minta dibacakan cerita, kita bingung mau cerita apa ya. Padahal sudah ada banyak ya cerita para nabi, itu diulang-ulang juga tidak apa-apa. Yang penting itu adalah improvisasi atau cara penyampaian kita yang menarik gitu. Kalau cuma misalnya dulu ada seorang nabi yang begini-begini, nah itu kan jadi bosan. Beda kalau kita menyampaikannya ada raja yang jahatnya, namanya ini. Nah kayak gitu kan lebih tertarik. Meskipun kisahnya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda, maka penerimaan dan kesan yang diterima anak juga berbeda. Kita perlu meyakini bahwasannya dengan storytelling, membacakan cerita, itu bisa menanamkan akhlak kepada anak-anak ya, akan tersimpan baik dalam memori mereka ya. Nah seperti itu. Selain kisah Nabi, kita juga bisa membacakan kisah para sahabat sebagai pengantar tidur ya. Hal ini penting, kenapa? Karena dengan dibacakan cerita akan timbul dalam diri anak-anak kita rasa cinta kepada agama ini, kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sehingga ketika mereka beranjak dewasa, ya nilai-nilai kebaikan yang sudah kita tanamkan itu akan berkembang ya, akan menjadi istilahnya pegangan, cekelan bagi diri mereka ketika sudah dewasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, supaya kita bisa menyelipkan ibadah di sela-sela pekerjaan rumah kita, yaitu manfaatkan teknologi. Ya, ini ada hubungannya dengan yang tadi awal ya, manfaatkan teknologi. Nah sekarang kan sudah ada Facebook, YouTube, smartphone dan sebagainya. Ya, kita percaya dan yakin ya, dengan adanya teknologi ini kita bisa mencari informasi selama 24 jam, sembarang kali bisa kita cari ya.
Ibaratnya seperti pisau ya, teknologi ini tergantung siapa yang make. Kalau kita ya, kalau orang yang memakai itu niatannya buruk, maka dia akan mencari hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya saja ya. Tapi kalau orang yang memegang teknologi ini, orang yang niatannya untuk beribadah kepada Allah, maka yang dicari itu adalah hal-hal yang bermanfaat ya. Sakjane enak dimanapun kita berada, kapanpun kita inginkan, kita bisa mencari ilmu-ilmu yang bercecer di dunia YouTube, di dunia Facebook, banyak ilmunya. Jadi tidak ada kata tidak ada kata luang sebenarnya. Justru ladang ibadah kita di rumah itu banyak, ibu-ibu ya. Oleh karena itu, yang merasa sedang down atau yang merasa hampa ya, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah ya. Kemudian kita selipkan sedikit dari rezeki kita ya, untuk disedekahkan, dengan harapan mudah-mudahan hati kita dilapangkan. Seperti itu ya. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah kita itu senantiasa berada di jalur yang benar ya, berada di koridor yang benar menurut Allah ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah sebagai kumpulan orang-orang yang saling mencintai, saling menyambung silaturahim karena Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.